Renungan Hari Rabu 8 Juli 2020. Pekan Biasa ke-14. Panggilan dan isi perutusan Yesus yang harus ditaati para rasul. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Hosea bab 10 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 7-8 dan ayat 12. Bacaan Injil dari Matius bab 10 ayat 1-7. Dalam mengisi bulan kitab suci nasional, salah satu kegiatan adalah kuis kitab suci tingkat sekami remaja. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang peserta. Pertanyaan pertama dilontarkan kepada semua peserta. Apa tujuan kuis kitab suci? Dengan polos semua peserta menjawab supaya dapat juara dan hadiah. Jawaban anak-anak ini benar, biarpun tujuan terdalam dari kuis kitab suci mereka tidak pahami, mereka tidak mengerti. Saudara-saudariku terkasih, ketika berhadapan dengan begitu banyak persoalan atau masalah yang ditemukan oleh Yesus dalam karya pelayanannya, Ia mengambil sikap untuk melibatkan orang-orang yang dinilainya baik, memiliki komitmen untuk bekerja sama, memiliki semangat, pengorbanan, dan cinta untuk dijadikannya sebagai teman kerja, atau dalam bahasa Injil hari ini, rasul, yang diutus untuk melaksanakan misi perutusannya. Jumlah mereka terdiri dari 12 orang, disesuaikan dengan ke-12 suku Israel. Ia mengenal baik ke-12 orang yang dipilihnya. Ia memanggil mereka dengan menyebut nama mereka masing-masing. Yesus mengumpulkan ke-12 rasulnya, memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan, dan mengutus mereka untuk mewartakan kabar baik bahwa kerajaan surga sudah dekat. Inilah tujuan dan tugas perutusan mereka. Untuk mewujudkan tujuan ini, Yesus memberikan awasan yang harus ditaati oleh para rasulnya, yakni jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, mengapa fokus pewartaan Yesus masih terbatas pada umat Israel? Karena bangsa inilah yang ditentukan pertama untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong menyambut kedatangan kerajaan Allah. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Dalam arti tertentu, Yesus tidak menutup pintu keselamatan bagi orang bukan Yahudi. Ia memberikan tugas misioner kepada para rasul sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki pada saat itu. Fokus pewartaan mereka masih pada golongan umat Israel. Saudara-saudariku terkasih, kita semua telah dibaptis dan menerima juga pesan Kristus, serta diberikan anugerah atau karunia iman melalui sakramen inisiasi, baptis, ekaristi, dan krisma. Dalam artian tertentu, kita semua juga adalah para rasul atau misionaris. Kita diutus juga untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan menjadi saksi-saksi kerajaan Allah. Saksi-saksi kabar sukacita Injil Yesus Kristus kepada orang lain, sesama kita. Kita juga harus menyadari bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita banyak bakat dan kemampuan. Ia menuntut kita untuk mengembangkan bakat dan kemampuan itu dalam menghadirkan kerajaan Allah, atau menunjukkan kepada orang lain bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita dituntut untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah mulai dari keluarga, lingkungan, dan gereja kita. Mari kita tanggapi tugas perutusan Tuhan ini.
Moga-moga kita berhasil.